Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih dalam kondisi sehat kan? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan lebih memperdalam materi sebelumnya ya mengenai bilangan berpangkat. Di sini kita akan mencoba beberapa latihan soal agar kita lebih mendalami materi dengan lebih baik ya. Oke, langsung saja kita ingat-ingat kembali ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Jadi kita sedikit ingatkan lagi ya. Kalau semisal ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, kalau ada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, ini sama-sama A, berarti gimana kemarin pangkatnya tinggal dijumlahkan. Kalau semisal ada pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, berarti pangkatnya tinggal dikurangkan. Terus kalau semisal ada perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang berbeda, A dikali B pangkat M, berarti pangkatnya ini masuk ke dalam, jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Terus kemudian kalau ada pecahan dipangkatkan, berarti pangkatnya ini masuk ke masing-masing pembilang dan penyebutnya ya. Jadi A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Terus gimana kalau bilangan berpangkat terus dipangkatkan lagi, berarti tinggal pangkatnya dikalikan. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Terus kemudian semua bilangan jika dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Terus kemudian ada A pangkat min N itu akan sama dengan 1 per A pangkat N, dan A pangkat N itu akan sama dengan 1 per A pangkat min N. Masih ingat ya kemarin? Oke, langsung saja biar lebih paham lagi kita masuk ke pembahasan soal ya, latihan soal. Ini soalnya ya, sederhanakan bentuk pangkat berikut ini ke dalam bentuk pangkat bulat positif. Jadi nanti pangkatnya harus dalam bilangan bulat positif. Oke, langsung saja kita coba nomor 1 dulu ya. Nomor 1, A pangkat 2 B pangkat 3 dikali A pangkat 3 B pangkat 2 dipangkatkan lagi 2 sama dengan gimana? Berarti ini kan, ini pangkatnya masuk ke dalam dulu kan. Jadi A pangkat 2 saya ulangi, A pangkat 2 B pangkat 3. Nah ini pangkatnya masuk ke dalam, jadi berapa ini? A pangkat 3 dikali 2, berarti A kan, kalau pak bilangan berpangkat dipangkatkan lagi kan berarti dikali kan, berarti 3 dikali 2 berapa? 6. Terus B pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi, berarti dikali 2 berapa? 4. Tuh. Maka akan sama dengan berapa ini? A ini bilangan pokoknya yang sama dikelompokkan, B dengan B, A dengan A, B dengan B. Jadi kalau ada A pangkat 2 dikali A pangkat 2 berarti tinggal ditambahkan kan pangkatnya, jadi A 2 ditambah 6 berarti pangkat 8. Terus B nya berapa? B pangkat 3 dikali B pangkat 4 berarti B pangkat 3 ditambah 4 pangkat 7. Sekarang bagaimana kalau nomor 2? Coba nomor 2 ya. Nomor 2, A pangkat min 6 dikali AB pangkat min 1. Ini pangkat min 1 nya berarti punyanya B saja ya. B pangkat min 1 dipangkatkan lagi 2 per A pangkat B pangkat 2 dipangkat lagi min 2. Berarti yang ini dikerjakan dulu ya, yang ini seperti ini. Bilangan berpangkatnya dipangkatkan lagi, dikerjakan terlebih dahulu. A pangkat min 6, terus ini 2 nya masuk ke dalam, jadi A kalau nggak ditulis kan berarti pangkat 1 dikali 2 berarti pangkat 2. Terus B pangkat min 1 dikali 2 min 2 per berapa ini? A
B pangkat 2 dipangkatkan min 2 berarti jadi B pangkat min 2 dikali min 2 min 4 ya. Sama dengan, terus ini ada bilangan pokok yang sama ini, A sama A ini. Kalau dikali berarti pangkatnya tinggal dijumlah ya, jadi A min 6 ditambah 2 jadi min 4. Terus B nya min 2 ya, pangkat min 2 per A pangkat B min 4. Terus sekarang lihat ini ada bilangan pokok yang sama A dengan A ya. Nah ini kan tadi mintanya apa, pangkat bulat positif. Lah ini kan A nya pangkatnya negatif kan, B nya pangkatnya negatif semua. Terus lihat ini yang A, yang bilangan pokoknya A. Nah yang atas ini kan masih negatif, kita ubah jadi positif. Biar positif berarti ini ya, itu kan. Kalau A nya pangkat negatif akan sama dengan 1 per A pangkatnya positif ya, berarti akan sama dengan A nya ini pindah ke bawah jadi positif, A pangkat 4 dikali A. Terus sekarang lihat B, ini min 2 ini min 4, yang besar kan yang bawah ini pangkat min 4 ya. B pangkat min 4 ini kita buat jadi positif, berarti dinaikkan ini ya, kan B pangkat negatif, kalau dijadikan positif dia jadi naik jadi pangkatnya positif. Berarti ini B yang atas dibiarin aja di atas, B kuadrat, terus yang bawah ini naik ke atas jadi positif, B pangkat 4 gini. Berarti akan sama dengan, ini kan perkalian biasa kan, kalau perkalian berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan, min 2 ditambah 4 berapa, 2 per A pangkat 4 dikali A, berarti kan pangkatnya tinggal dijumlahkan, A pangkat 5. Jadi jawabannya B pangkat 2 per A pangkat 5. Terus kemudian soal berikutnya, tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut ini. Berarti kita suruh menentukan hasilnya ya. Gimana caranya? Ya sama, yang penting ingat sifat-sifat operasinya. Kita coba nomor 1 dulu ya. 4 pangkat 3 dikali 9 pangkat 2 per 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 4. Nah ini kan bilangan pokoknya belum ada yang sama, bisa apa enggak kita samakan? Kita coba ya. 4 pangkat 3, 4 kan 4 sama dengan 2 kan, 4 kalau diubah ke bilangan berpangkat kan jadi 2 pangkat 2, terus dipangkatkan lagi 3, maaf coret, saya ulangi ya. Nomor 1, 4 kita ubah jadi bilangan berpangkat jadi 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Nah ini dipangkatkan 3 dikali 9 pangkat 2. 9 kan kita bisa ubah menjadi bilangan berpangkat juga, jadi 3 pangkat 2 ya kan, 3 pangkat 2 hasilnya 9, dipangkatkan lagi berapa, 2 per 2 pangkat 10. Kita tulis lagi 2 pangkat 10 dikali 3 pangkat 4. Nah ini kan bilangan pokoknya sudah sama semua kan, berarti kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan ya, jadi 2 pangkat 2 dikali 3, 6. Terus 3 pangkat 2, 2 dikali 2, 3 pangkat 4 kan, dikali per 2 pangkat 10 dikali 3 pangkat 4 kan. Karena ini sama-sama pangkat 4, 3 pangkat 4, 3 pangkat 4 kan bisa kita coret kan sama dengan, lah ini 6 sama 10 besaran mana, besaran 10 kan. Makanya yang biar jadi pangkat positif, yang kecil ini kita turunkan ke bawah. Kalau dia pangkatnya positif, kita ubah, kita turunkan ke bawah jadi pangkatnya negatif.
Jadi yang atas kan berarti tinggal 1 ya, 2 per 2 pangkat 10 dikali ini kan turun tadi, dikali 2 pangkat dikali ya ini min 6 sama dengan 1 per 10 dikurangi 6, 2 pangkat 4 sama dengan 1 per 2 pangkat 4 berapa? 16 gitu ya. Sekarang gimana kalau nomor 2? Coba nomor 2 ya. Kalau seperti ini berarti gimana? Pangkatnya masuk ke pembilang dan penyebutnya ya. Berarti akan sama dengan pangkatnya masuk ke dalamnya minus 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4 dikali. Nah, kalau ada seperti ini, ada operasi penjumlahan atau pengurangan di sini, berarti yang di dalam kurung ini kita kerjakan duluan. Ini kan penyebutnya belum sama, kita samakan 6 ya. KPK-nya 2 dan 6, berarti di sini 3, di sini 1 dikuadratkan, berarti akan sama dengan, tulis lagi, min 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4 dikali berapa? 2 per 6 ya. Ini kan 3 dikurangi 1, 2 pangkat 2, jadi akan sama dengan 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 berapa? Atau kita tulis dulu aja ya, 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4 juga dikali 2 per 6, bisa kita sederhanakan jadi 1 per 3 ya, pangkat 2, berarti akan sama dengan min 2 pangkat 4 dikali 1. Kalau dikali 1 tetap ya, per, kan ini 2-nya juga masuk ke dalam, berarti 1 pangkat 2 dan 3 pangkat 2, jadi di sini 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 kan sama dengan minus karena ini positif, ini harusnya berarti kalau 2 per 3 pangkat 4 ini harusnya jadinya positif ya kan, karena kemarin kalau pangkatnya genap hasilnya positif, nanti hasilnya positif ya, ini berarti hasilnya positif, ini juga positif, ini positif, jadi 2 pangkat 4 itu berapa? Kita tulis saja dulu 2 pangkat 4, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 berarti 3 pangkat 6 kan sama dengan 2 pangkat 4 tadi berapa? 16 ya, per 3 pangkat 6, 3 pangkat 6 berapa? 3 pangkat 6 berapa? Pangkat 5 81 pangkat 4 81 pangkat 2 256 berarti 7 729 ya, 729 berarti 16 per hasilnya 16 per 729 begitu. Terus kita lanjut ke soal berikutnya ya. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut ini: 3x kuadrat dikali y pangkat 3 per 24x dikali 2y pangkat 2 untuk nilai x nya sama dengan 2, y nya sama dengan 3. Bagaimana caranya? Berarti bentuk yang ini kita ubah, kita buat ke dalam bentuk yang paling sederhana. Berarti kita tulis dulu ya, 3x kuadrat kalinya saya buat titik aja ya, y pangkat 3 per 24x dikali 2y kuadrat, langsung saja dimasukkan ya, pangkatnya masuk ke dalam berarti 2 pangkat 2 ya,
kedua-duanya. 2 pangkat 2 berapa? 4. Y pangkat 2 berapa? Y kuadrat, gitu kan sama dengan ini masih mengandung sama kan. Nah kalau ada yang seperti ini, nah berarti konstantanya kita kumpulkan, bisa langsung dikalikan di depan. 3 dikali 4 berapa? 12. Kita kumpulkan ke depan, jadi kali X pangkat 2 dikali Y pangkat, nah ini Y pangkat 3 dikali Y pangkat 2, bisa langsung kita kalikan ya. Kalau dikali berarti pangkatnya dijumlahkan. 3 ditambah 2 berapa? 5 per 24 pangkat X. Tuh. Ini bisa dicoret ya, bisa disederhanakan jadi 1. Ini 24 nya jadi 2, berarti akan sama dengan X pangkat 2. Nah ini karena di bawah ada X, kita naikkan ke atas jadi pangkatnya negatif 1 dikali Y pangkat 5 per bawah tinggal apa? Bawah tinggal sisa 2 kan sama dengan X dikali Y pangkat 5 per 2. Ya ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana, baru kita masukkan nilai X nya 2, Y nya 3, berarti 2 dikali Y nya berapa tadi? Y nya 3 ya, 3 pangkat 5 per 2. Nah ini kan bisa dicoret, berarti tinggal 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 berapa? 81 dikali 3, 2, 4, 3 ya. Berarti hasilnya 2 pangkat 3 2, 4, 3. Udah ya. Terus berikutnya kemarin juga kita sudah bahas jika ada persamaan bilangan berpangkat sederhana ya. Jika ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, ini bilangan pokoknya sama ya. Jika ada persamaan bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya itu pangkat ruas kiri ya. Pangkat ruas kiri akan sama dengan pangkat ruas kanan. Jadi kalau ini sama-sama A, bilangan pokoknya sama, berarti pangkat ruas kiri, pangkat A nya ruas kiri itu akan sama dengan pangkat A nya ruas kanan. Terus jika bilangannya berbeda, berarti yang memenuhi persamaan ini kan berarti harus 1. Jadi A pangkat fx itu harus bernilai 1. Terus B pangkat gx ini juga harus bernilai 1. Nah, bilangan berpangkat yang nilainya 1 itu kan pangkat 0. Kan semua bilangan yang pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Berarti otomatis fx nilai pangkat A nya ini harus sama dengan 0, dan gx ini juga harus sama dengan 0. Jadi biar kedua bilangan berpangkat ini sama hasilnya, sama-sama 1 gitu. Coba kita latihan soal langsung ya. Latihan soal, ini soalnya. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut. 5 pangkat n plus 1 sama dengan 125. Nomor 1 dulu ya. 5 pangkat n plus 1 sama dengan 125. Nah, ini sudah bilangan berpangkat, yang ini sudah bilangan berpangkat, ini masih belum bilangan berpangkat. 125 itu sama dengan berapa? Saya tulis dulu 5 pangkat n plus 1 kan sama dengan 125, kan bisa kita buat 5 pangkat berapa? 125 pangkat 3 kan. Nah, kalau sudah seperti ini kelihatan kan bilangan pokoknya sama-sama 5. Berarti karena bilangan pokoknya sama, otomatis pangkat ruas kiri n plus 1 itu akan sama dengan pangkat ruas kanan sama dengan 3. Berarti n sama dengan satunya pindah ke ruas sebelah kanan jadi negatif 1. Berarti n nya ketemu berapa? Ketemu 2.
Terus bagaimana kalau soal nomor 2? Tulis pangkat 2 pangkat 4 min 2M akan sama dengan 3 pangkat N min 5 ya. 5. Kita lihat ini sudah sama-sama bilangan berpangkat, tapi bilangan pokoknya berbeda. Karena bilangan pokoknya berbeda, berarti ini pangkatnya, pangkat ruas kiri harus sama dengan berapa? Pangkat ruas kiri harus sama dengan 0. Ini kan. Berarti kan kalau 4 min 2N sama dengan 0, berarti gimana? Bisa kita selesaikan kan persamaannya. Min 2M, 4 nya kita pindah ruas jadi negatif 4. Terus berarti otomatis M sama dengan min 4 per min 2. Hasilnya sama dengan 2. Tuh. Terus pangkat yang sebelah kanan N min 5 harus sama dengan berapa? Sama dengan 0 juga kan? Harus sama dengan 0 juga. Berarti bisa ditandangkan nilai N nya sama dengan 5 nya pindah ke ruas kanan, sama dengan 5. Jadi M nya ketemu 2, N nya ketemu 5. Coba kita masukkan 2 pangkat 4 dikurangi 2M. M nya tadi 2, berarti 2 dikali 2 4. 4 dikurangi 4 0 kan, berarti 2 pangkat 0, hasilnya 1. Itu yang ruas kanan juga harus hasilnya 1 nanti. N nya ketemu 5 kan, berarti 5 dikurangi 5 berapa? 0, berarti 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi ruas kanan sama dengan 1, ruas kiri juga sama dengan 1. Mungkin itu pendalaman materi pada kesempatan kali ini. Biar lebih mendalami, kalian bisa explore sendiri, bisa mengerjakan latihan-latihan dari berbagai macam sumber, biar nanti lebih paham mengenai materi ini. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.